Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bahas pada malam hari ini karena baru selesai tarawih, kisah Imra'atul Aziz, yaitu istri penguasa Mesir. Istri penguasa Mesir yang kita maksud adalah istri penguasa Mesir yang hidup pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Namanya disebut di dalam sejarah, buku-buku sejarah adalah Zulaikha. Kisah fenomenalnya adalah puncaknya ketika ia berusaha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya diabadikan kisah ini di dalam Al-Quran karena ia berusaha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Ia berusaha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam dan menutup pintu-pintu kamar istananya. Dan ia dengan entengnya mengatakan, hai talak, ayo, just do it, ayo. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, dia tuanku, artinya penguasa Mesir, sudah menganggap aku anak di sini, sudah menempatkan aku di posisi yang bagus. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan pernah beruntung. Mari kita lihat ayat ini, atau kita kaji ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan warawadathu. Di sini Zulaikha menurut ayat ini berkali-kali menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Warawadathu, ya, dengan penuh azimah, dengan penuh kekuatan, dengan penuh tekad, ya, dia berusaha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Allati huwa fi baitiha. Ya, ini artinya bahwa Nabi Yusuf tidak berdaya dengan godaan Zulaikha ini. Kenapa tidak berdaya? Ya. Nabi Yusuf di sini dalam posisi hamba sahaya, ya, orang pungutan, ya, orang pungutan yang kebetulan hidup di istana dan dibesarkan oleh Zulaikha dan suaminya. Ya. Oleh karenanya Nabi Yusuf dalam keadaan tidak berdaya di sini, dan dengan gampang Zulaikha ini ingin menggoda Nabi Yusuf agar Nabi Yusuf, ya, mengikuti keinginan Zulaikha ini. Itulah makna rawadathu, yaitu menggodanya. Ditambah di sini dengan kata-kata allati huwa fi baitiha. Ya, yang menggodanya adalah tuan rumahnya gitu loh. Ya, coba bayangkan, ya, tuan rumah yang membesarkan Yusuf, ya, memberikan dia makan, meriayah dia, memelihara dia sampai besar, sampai tubuhnya kuat, sampai dia memiliki ilmu, sampai dia memiliki hikmah, sampai dia menjadi panutan orang-orang perempuan saat itu, ya. Nah, di sini ada ketidakenakan harusnya dari Nabi Yusuf alaihissalam, ia berada di rumah Zulaikha itu, ya, allati huwa fi baitiha, yaitu tuan rumahnya. Ya, tuan rumahnya menggoda Nabi Yusuf ini. Nah, tuan rumah ini bukan hanya sekedar menggoda, ya, justru dia berusaha tidak menginginkan Nabi Yusuf ini kabur dari cengkramannya. Wa ghallaqatil abwab, dan dia menutup, mengunci semua pintu-pintu kamarnya. Pintu-pintu kamarnya, jadi kamarnya itu sangat luas sekali, memiliki beberapa pintu, atau istananya sangat luas sekali, memiliki beberapa pintu, ya. Dan menutupnya pun dengan tutupan yang sangat muhkam. Itulah makna ghallaq, ya. Wa ghallaqah dengan aghlaqat beda.
Kalau aghlaqat itu sekedar tik kunci. Tapi wa ghallaqatil abwab itu artinya tik 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 habis tik 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 habis tik tik semuanya. Sangat kuat sekali dia caranya mengunci pintu itu supaya Nabi Yusuf alaihissalam tidak kabur, tidak lari dari godaan Zulaikha ini. Nah, setelah semua aman, terkunci semua pintu, Zulaikha ini langsung mengatakan, "Hai talak." Qalat hai talak. Ayo. Ya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengintip, tidak ada yang memantau. Hai talak, ayo. Tapi Yusuf berusaha menghindar. Ya. Walaupun dia hidup ya sebagai hamba sahaya, hidup sebagai orang tumpangan, hidup sebagai orang yang mendapat belas kasihan di situ, dia berusaha mengatakan masih ada perasaan tidak enak, tidak mau mengikuti keinginan Zulaikha ini. Karena dia merasa tidak enak kepada tuannya. Dia mengatakan, qala ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah dari godaanmu ini. Kenapa? Nabi Yusuf mengatakan, apa katanya? Innahu rabbi ahsana mathwai. Ya, tuan saya atau suamimu ya sudah menganggap saya anak dan sudah membesarkan saya. Ya, innahu rabbi ahsana mathwai. Memberikan saya posisi yang bagus di istana ini. Ya, apakah saya akan menzolimi dia? Apakah saya akan mengkhianati dia? Ya, kalau saya mengkhianati dia, termasuk saya orang-orang yang zalim. Ya, lalu Nabi Yusuf mengatakan, innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Tapi walaupun demikian, saudara-saudara sekalian, walaupun demikian, ketika Zulaikha sudah memuncak hawa nafsunya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana diberitakan di dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, dia sudah bagaimana caranya agar meraih Nabi Yusuf ini. Ya, semua cara dilakukan. Ya. Akhirnya Nabi Yusuf ini pun ya hamma biha, ada keinginan kepada Zulaikha ini. Nah, keinginan Zulaikha dengan keinginan Yusuf ini berbeda. Kalau keinginan Zulaikha ini memang dari awal direncanakan dan dia memiliki azimah untuk menuntaskan keinginannya ini. Ya. Nabi Yusuf pun punya keinginan itu. Ya. Nah, dari sini timbul pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Kenapa kok Nabi memiliki keinginan gitu ya? Keinginan untuk berbuat maksiat. Nah, para ulama mengatakan, ya, ini justru bukan celaan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Ini justru pujian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf ini adalah orang yang sehat, ya, bukan orang yang sakit. Kalau orang yang tidak memiliki keinginan kepada perempuan di hadapannya sudah membuka pakaian, semuanya sudah tidak ada lagi benang di tubuhnya, kemudian tidak memiliki keinginan, itu adalah lelaki yang sakit. Ya. Tetapi Nabi Yusuf adalah lelaki yang sehat. Ya, jasmaninya sehat, dia orang kuat dan masih muda, sangat belia dan sangat gagah sekali. Ya, makanya dia memiliki keinginan itu manusiawi, secara biologis, secara manusiawi ada keinginan itu. Ya, tetapi keinginan Nabi Yusuf terpancing dari fenomena fakta yang ada di hadapan Nabi Yusuf ini. Makanya wahamma biha. Tapi ada yang mengerem keinginan Yusuf ini. Berbeda dengan Zulaikha, tidak ada yang mengerem keinginannya. Dia mau saja ingin menuntaskan apa yang dia inginkan, itu syahwatnya, hawa nafsunya. Ingin dia tuntaskan kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf walaupun dia ingin, ada yang mengerem keinginan itu. Apa yang mengerem keinginan Nabi Yusuf alaihissalam? Yaitu laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau saja dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Nabi Yusuf alaihissalam terjerumus. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Ya. Kalau saja dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi lahamma biha. Bisa jadi Nabi Yusuf juga tuntaskan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf dengan mengatakan kadzalika linasrifa anhu su. Ya, demikianlah
kami jauhkan Yusuf itu dari perbuatan buruk. Kadzalika linasrifa anhu su' awal fahsya, dan juga perbuatan yang sangat buruk. Fahsya itu adalah perbuatan zina. Kami jauhkan Yusuf itu dari perbuatan zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia adalah hamba kami yang terbebaskan. Makanya bebasnya Nabi Yusuf itu tidak lepas dari peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kalau model-model kita ini dihadapkan pada situasi seperti itu, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Nauzubillah. Ya, jadi Nabi Yusuf ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat selanjutnya ini yang menarik. Ya. Wastabaqal bab. Ya. Jadi mereka berdua ini berlari mencari pintu. Wastabaqal bab. Mereka berdua ini saling kejar mencari pintu. Nabi Yusuf mencari pintu untuk lari, tapi Zulaikha mencari pintu untuk menghalangi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam berhasil untuk membuka satu pintu, dan kebetulan pintu yang terbuka itu adalah pintu di mana di situ suami dari Zulaikha ini hendak masuk. Ya. Jadi tercengang di situ. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu, saking mereka kejar-kejaran mencari pintu ini, dan Zulaikha menarik baju Nabi Yusuf alaihissalam dari belakang. Wa qaddat qamisahu min duburin, terbuka pintu itu. Wa alfaya sayyidaha, ya ini, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Mereka berdua tercengang menemui, berhadapan dengan suami Zulaikha. Ternyata sudah ada di pintu. Apa yang akan terjadi? Hukum-hukum pada zaman kuno itu, ketika ada seorang hamba sahaya mengganggu suami raja atau mengganggu suami tuannya, ya, hukumannya satu, penggal leher, bunuh. Ya, tidak ada hukuman lain. Ya, tidak ada pengadilan, tidak ada mahkamah. Ya, ketika raja-raja zalim di zaman dahulu itu tidak ada mahkamah. Tetapi di sini cerdasnya Zulaikha. Ya, di sini kecerdasan Zulaikha. Ya, di satu sisi dia ingin membebaskan dirinya, di satu sisi dia ingin menuduh Nabi Yusuf, di satu sisi dia ingin menyelamatkan Nabi Yusuf. Ya, ada 3 burung yang ingin dilempar oleh Zulaikha dengan satu batu. Ya, apa katanya? Ketika Zulaikha dan Yusuf menemui tuannya di hadapan pintu, dan Zulaikha sudah pakaiannya tidak ada, Pak Yusuf juga tercabik-cabik pakaiannya dari belakang. Ya, nah di sini Zulaikha mengatakan, apa katanya? Wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat. Zulaikha ini berkata, ya, apa katanya? Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Ya, kira-kira apa hukuman seseorang, ya, yang ingin memerkosa istrimu? Ya, ini kata Zulaikha. Artinya dia ingin membebaskan dirinya. Dia menuduh Yusuf yang bersalah. Ya, Yusuf yang ingin memperkosa. Ya, ya, dia hanya korban. Zulaikha ini, dia hanya korban. Apa kira-kira hukuman bagi orang yang mau menodai istrimu, yang mau memperkosa istrimu? Jadi dia dengan kata-kata ini sudah terbebas. Ya, Zulaikha ini. Yusuflah yang tertuduh. Ya, apa kira-kira hukumannya? Ya. Tapi Zulaikha ini tidak ingin Yusuf ini mendapat hukuman mati. Ya, langsung dia jawab pertanyaannya sendiri itu, dia jawab dengan mengatakan illa ayyusjan. Ya, illa ayyusjan, penjarakan saja. Au adzabun alim, atau sedikit siksaan. Ya, sedikit siksaan. Dia tidak mengatakan bunuh, cincang, habisi. Enggak. Tapi justru dia mengatakan, ya, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Kira-kira apa hukuman seseorang yang ingin memperkosa suami istrimu? Ya. Ya, seolah-olah bahasa kita itu dia menjauhi hukuman mati, menjauhkan hukuman mati dari Yusuf alaihissalam. Dia ingin menyelamatkan Nabi Yusuf, tapi supaya namanya terbersihkan Zulaikha ini, Yusuf harus mendapatkan hukuman. Apa itu? Ya, penjaralah, atau siksa sedikit gitu. Ya, dia tidak ingin Yusuf ini, ya, terbunuh.
karena Zulaikha menurut kisah-kisah ya sejarah yang kita lihat pada akhirnya adalah menikah dengan Yusuf alaihissalam. Ya entah gimana ceritanya itu, apakah Aziz itu meninggal atau bagaimana, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas ya di beberapa buku sejarah mengatakan Yusuf menikah dengan Zulaikha. Nah inilah tiga target yang dilempar oleh Zulaikha dengan satu batu itu ingin membebaskan dirinya dari tuduhan suaminya dan ingin menuduh Yusuf bahwa Yusuflah yang berbuat, ingin memperkosa dia. Di satu sisi lagi dia ingin menyelamatkan Yusuf alaihissalam agar dia tidak mendapatkan hukuman mati ya dari perbuatan itu. Nah, walaupun dia demikian ya tetap di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa di situ ada satu saksi, yaitu katanya adalah saudara sepupu Zulaikha ini mengatakan, memberikan kesaksian kalau saja baju Yusuf tercabik dari belakang maka Yusuf itu benar dan yang salah adalah Zulaikha. Kalau bajunya tercabik dari depan berarti yang salah adalah Yusuf, yang benar adalah Zulaikha. Tetapi ketika dicek, falamma ra'a qamisahu, ketika dicek bajunya, ternyata bajunya itu quddat min duburin. Ya. Jadi suaminya ini tahu ya Yusuf yang benar, ya tetapi ini adalah rahasia kerajaan, rahasia istri raja, rahasia rumah raja. Ya sang raja ini langsung mengatakan, ya sudah, ini off the record. Ya. Apa katanya? Yusufu a'rid an hadza. Oke Yusuf, kita tutup kasus ini ya. Ente masuk penjara dulu. A'rid an hadza. Kemudian dia nasihati istrinya, wastaghfiri li dzambik, wahai Zulaikha, kamu harus bertobat, kamu harus perbaiki sikapmu. Ya, jangan sekali-kali keluar kasus ini. Kita tidak enak didengar oleh rakyat, kita tidak mau didengar oleh orang banyak. Tetapi yang namanya skandal seperti ini pasti dia keluar. Ya, makanya gosipnya langsung menyebar ke sana kemari. Wa qala niswatun fil Madinah dan seterusnya. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan seorang perempuan yang bernama Zulaikha. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.